Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aliatul Humairo dengan NPM 2302110021. Dengan saya Siti Nur Humairo dengan NPM 230211000027. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Jurnal ini ditulis oleh Ida Bagus Adi Gunawan dan Dr. Edi Sujana dari Universitas Pendidikan Ganesha dan diterbitkan pada tahun 2023 dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Kami akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan 5 aspek utama, yaitu latar belakang, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang penelitian ini dijelaskan pada halaman 825. Peneliti menyoroti bahwa laporan keuangan pemerintah masih sering ditemukan tidak sesuai oleh BPK. Padahal, laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Benar, dan karena itulah pemerintah menetapkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Selain itu, peneliti juga menyoroti pentingnya kompetensi SDM dan pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Yang menarik, meskipun Kabupaten Buleleng sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun berturut-turut, BPK masih menemukan beberapa catatan, seperti belanja perjalanan dinas yang tidak efektif dan kelebihan honorarium. Nah, inilah yang menjadi gap penelitian dan alasan peneliti tertarik melakukan studi ini. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori agensi. Peneliti menjelaskan bahwa pengendalian intern dibutuhkan untuk mencegah perilaku oportunis aparat pemerintah, sehingga laporan keuangan menjadi lebih andal. Kemudian, peneliti juga merujuk pada banyak penelitian terdahulu seperti dari Ayu dan Kusumawati tahun 2020 dan Rahayu tahun 2020 yang semuanya menunjukkan hasil serupa, yaitu penerapan SAP, kompetensi SDM, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari kajian tersebut, peneliti merumuskan 3 hipotesis. Yang pertama yaitu H1, penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. H2, kompetensi SDM juga berpengaruh positif dan signifikan. Dan H3, pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini termasuk jenis explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah 40 pejabat penata usahaan keuangan atau PPK di seluruh SKPD Kabupaten Buleleng, dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan studi pustaka. Data dianalisis dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 20, disertai uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu SAP berbasis akrual, kompetensi SDM, dan pengendalian intern, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. Misalnya, hasil uji T menunjukkan nilai signifikan untuk SAP sebesar 0,017, untuk kompetensi SDM sebesar 0,000, dan untuk pengendalian intern yaitu 0,004, semuanya di bawah 0,05. Artinya, hipotesis pertama, kedua, dan ketiga semuanya diterima. Selain itu, hasil uji F juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang berarti seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin baik penerapan SAP, semakin kompeten SDM, dan semakin kuat pengendalian intern, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan daerah. Dalam bagian kesimpulan, peneliti menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Buleleng.
lantaran pemerintah merekomendasikan agar pimpinan pemerintah daerah terus meningkatkan pelatihan dan pendidikan SDM, serta memperkuat sistem pengendalian intern agar laporan keuangan semakin baik. Menariknya, peneliti juga menambahkan bahwa penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan di wilayah lain atau menambah variabel lain seperti teknologi informasi dan komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan penelitian yang bersifat tersirat, bukan tertulis langsung. Dari hasil review ini, kami menyimpulkan bahwa jurnal ini cukup lengkap secara metodologi dan kuat dalam data empirisnya, meskipun masih ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit, seperti kontribusi penelitian dan keterbatasan. Demikianlah hasil review jurnal dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.